Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikannya. Kebaikan, kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan jiwa kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau baik bagi kami. Memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kami siap mendengar. Oleh sebab itu, biarlah Roh Suci menerangi dalam pikiran kami, bahkan memberikan kekuatan untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran hari ini sangat penting. Sangat penting. Dan dengan judul dalam keadaan baik maupun buruk. Dalam keadaan baik walaupun maupun buruk. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Sakaria 7 ayat 9. Sakaria 7 ayat 9 yang bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan semesta alam. Lakukanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Nah, memang inilah inti dari segala kehidupan kita. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan cerita kita tentang perjalanan Yesus menuju Golgota. Golgota terletak di luar kota Yerusalem. Golgota artinya Bukit Tengkorak. Sebab di sanalah tempat di mana orang-orang dihukum mati melalui disalibkan. Jadi memang benar-benar agak mengerikan. Tetapi ke sanalah Yesus sedang digiring ya dengan kedua sahabat Barnabas, orang-orang yang jahat itu. Nah, apa yang terjadi? Yesus sangat menderita, sedih sekali hatinya. Mengapa? Dia susah karena dia harus menanggung semua dosa-dosa manusia agar mereka dapat diselamatkan. Tetapi dalam penderitaannya, dalam kesulitan yang dia sedang hadapi, dia tetap percaya kepada Allah akan selalu menolong dia di dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, dia tetap patuh. Walaupun dia menderita, walaupun dia harus menjalani kesusahan dan kesulitan itu. Seperti domba yang digunting bulunya, dia tetap tidak mengeluarkan suara apapun. Nah, di Taman Getsemani dia ditangkap dengan kasar ya oleh tentara-tentara Roma. Tetapi dia diam saja. Siapa yang kamu cari katanya? Yesus orang Nazaret. Aku ini katanya. Tetapi dia tidak mau melarikan diri walaupun dia sanggup melakukannya. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka kabur, mereka lari meninggalkan Yesus sendiri. Nah, kalian tahu, walaupun mereka lari, kabur, bahkan menyangkalnya, yaitu Petrus, Yesus tetap berdoa dan mengasihi mereka. Yesus selalu percaya kepada Bapaknya, dan Bapaknya selalu dekat dengan dia. Walaupun diejek, walaupun dituduh dengan tuduhan palsu, dicambuk 2 kali. Satu seri, 40 kali dicambuk. Di tali-tali itu, ya, terdapat besi-besi atau beling yang kalau dipukul, tertancap di daging, kemudian ditarik. Luka-luka itu sangat perih dan mengeluarkan banyak darah. Yesus tidak makan dan tidak minum sejak dia bersama-sama dengan muridnya di ruang atas. Dia sudah sangat lemah, sangat lemah. Itulah sebabnya dalam perjalanan itu dia terjatuh.
Tetapi salib yang kasar, salib yang berat itu tetap ditanggungkan kepadanya. Dia jatuh, bahkan jatuh pingsan. Tetapi dipaksa untuk memikul salib itu lagi. Sebenarnya orang banyak mengikuti dia. Mereka tidak berbelas kasihan, mengejek, mengejek dia. Inilah raja orang Yahudi. Tetapi Yesus tetap diam saja. Di dalam rombongan itu ada seorang yang namanya Simon dari Kirene. Sebenarnya dia mempunyai 2 orang anak laki-laki yang telah percaya kepada Yesus. Nah, kali ini dengan mengetahui bahwa Simon mempunyai perhatian kepada Yesus, tentara-tentara Roma menangkap dia, lalu memaksa dia untuk memikul salib Yesus itu. Dia memikul salib itu dengan penuh kesukaan. Dia tidak mengeluh, dia tetap senang, walaupun dia dipaksa untuk melakukannya. Nah, di antara orang banyak itu juga terdapat perempuan-perempuan. Wanita-wanita ini menangis karena bayangkan anak-anak mereka diberkati. Orang sakit disembuhkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Ketika mereka meraung-raung menangis, Yesus tahu bahwa mereka itu tidak percaya dia sebagai anak Allah. Bahkan Yesus melihat jauh ke depan. Pada saat Yerusalem akan dikepung, dihancurkan, dan banyak dari antara anak-anak mereka itu akan mati. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai wanita-wanita Yerusalem, jangan menangis. Jangan menangisi aku. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena peristiwa besar akan menimpa kota Yerusalem." Nah, akhir zaman juga akan terjadi sama seperti itu. Kebinasaan akan datang. Bahkan banyak orang yang mengatakan, biarlah gunung-gunung runtuh menimpa kami. Kenapa? Mereka tidak siap dalam penyerahan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, Yesus tidak mau ada yang binasa. Oleh sebab itu, dia mau menyelamatkan orang lain. Bahkan disalib ketika kedua tangannya dipakukan. Dia selalu ingat harus menyelamatkan orang-orang yang berdosa. 2 orang penjahat di sampingnya, ya, kiri dan kanan. Seorang mengejeknya, "Kalau kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu." Tetapi yang lain mengatakan, "Kita ini orang berdosa, kita layak untuk dihukum mati." Tapi lihatlah orang ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum bersama-sama dengan kita. Dia menoleh pada Yesus. Dia mengatakan, "Yesus, ingat aku. Ingat aku pada waktu engkau dalam kerajaan." Yesus mengatakan kepada orang itu, "Kamu akan masuk di dalam kerajaan surga. Kamu akan masuk ke dalam Firdaus itu." Yesus tetap mengasihi orang-orang sekalipun mereka berdosa. Tentara-tentara Roma menyiksa dia, memukul dia dengan kasar. Tetapi dia tidak mengatakan apa. Malahkan dia berdoa, "Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya." Lihat, begitu besar kasih Yesus. Mengasihi orang bahkan kepada musuh-musuhnya sendiri. Sekarang, dari salib itu. Sementara dia tergantung di antara surga dan bumi. Dia melihat ibunya. Dia ingat kepada ibunya. Tanggung jawab yang harus diberikan kepada ibunya. Yang mengikuti dia di sepanjang jalan menuju ke Golgota. Maria sangat sedih, sangat terpukul hatinya. Tetapi dia mengatakan, "Ibu, lihatlah anakmu." Sementara dia menunjuk kepada Yohanes. Dan Yohanes, dia mengatakan kepadanya, "Yohanes, lihatlah ibumu."
Ini adalah satu tanggung jawab yang dia berikan kepada ibunya. Dan sepanjang hidupnya, Maria tinggal bersama Yohanes. Yohanes merasa senang karena dalam melayani ibunya, dia selalu ingat akan Yesus. Adik-adik, Yesus mengasihi semua orang. Walaupun dalam penderitaannya, dia ingat bahwa ia harus menyelamatkan dunia ini. Dan dia memilih penderitaan melalui Golgota agar kita selamat. Itulah sebabnya, biarlah kita ini dalam hidup kita menaruh perhatian kepada orang lain. Pikiran kita, perasaan kita tetap berada di dalam Yesus. Yesus teladan kasih dan pengampunan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga untuk renungan, untuk pelajaran sekolah sahabat hari ini. Tolong kami untuk mengasihi dan tolong kami untuk bersyukur atas pengorbanan Yesus agar kami dapat diselamatkan. Biarlah kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangannya agar kami beroleh selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sampai sini pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.